Shin Tae-yong belum bisa menjinakkan timnas Cina. Format baru Piala Dunia antar klub banjir kecaman. Arab Saudi ditahan imbang Bahrain. Thomas Tuchel sepakat latih timnas Inggris. Pelatih Arsenal mengundurkan diri. Sebelum kita mulai, football lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Fontastic Sport. Terima kasih. Shin Tae-yong kembali menghadapi tantangan besar dalam usahanya membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tampil dengan semangat juang tinggi, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Cina yang tampil solid dan terorganisir. Laga yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, berakhir dengan skor 1-2, membuat Indonesia belum berhasil menaklukkan Dragon Team. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, timnas Indonesia harus kebobolan 2 gol di babak pertama. Behram Abduweli membuka keunggulan untuk Cina, sebelum Yuning Zhang menggandakan skor lewat kerjasama apik yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Indonesia. Martin Paes harus memungut bola 2 kali dari gawangnya, meski berulang kali melakukan penyelamatan gemilang. Indonesia baru bisa memperkecil ketertinggalan di penghujung babak kedua. Tom Hye, gelandang kreatif yang dikenal dengan akurasi tendangannya, sukses mencetak gol balasan, tetapi waktu sudah terlalu sempit bagi Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, catatan Shin Tae-yong melawan Cina tetap belum mencatatkan kemenangan. Menurut data Transfermarkt, pelatih asal Korea Selatan ini sudah 3 kali menghadapi Cina. 2 diantaranya saat membesut timnas Korea Selatan dan timnas Korea Selatan U22. Pada 2017, Shin harus puas dengan hasil imbang 2-2 di ajang East Asian Football Championship. Sementara itu, dalam laga persahabatan U22 pada 2015, skor 1-1 menjadi hasil akhir yang kembali menunda kemenangan pertamanya atas Cina. Kekalahan ini juga menambah panjang puasa kemenangan Indonesia atas Cina. Terakhir kali Garuda berhasil mengalahkan raksasa Asia Timur tersebut adalah lebih dari 3 dekade lalu, pada 20 Februari 1987, saat Indonesia menang 3-1 di Kings Cup. Arab Saudi kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Bahrain dalam laga sengit di Stadion King Abdullah Sports City pada Rabu dini hari, pada matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski mendominasi pertandingan, tuan rumah tak mampu memanfaatkan peluang emas, termasuk penalti Salem Al-Dawsari yang digagalkan kiper Ibrahim Lutfallah di menit ke-20. Ini menjadi kegagalan penalti kedua Al-Dawsari setelah sebelumnya dipatahkan Martin Paes saat bermain imbang melawan Indonesia. Dramanya semakin memuncak ketika Bahrain harus bermain dengan 10 orang setelah Syed Hashim mengalami cedera di menit ke-87. Sementara kuota pergantian pemain mereka sudah habis. Meski begitu, Arab Saudi gagal memanfaatkan situasi meski injury time berlangsung selama 11 menit. Hasil ini membuat posisi Arab Saudi melorot ke peringkat 3 klasemen sementara, disalip oleh Australia karena kalah selisih gol. Bahrain tetap bertahan di posisi keempat, bersaing ketat dengan Indonesia dan Cina. Arab Saudi kini menghadapi tantangan berat saat harus bertandang ke Australia pada 14 November, sementara Bahrain akan menjamu Cina yang sedang percaya diri. FIFA kembali jadi sorotan. Format baru Piala Dunia antar klub edisi 2025 memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Serie A. Turnamen ini akan menambah jumlah peserta menjadi 32 tim dan hanya digelar 4 tahun sekali, bukan setiap tahun seperti sebelumnya. Namun, yang jadi masalah adalah dampak format baru ini terhadap para pemain yang harus menghadapi jadwal pertandingan yang semakin padat. Asosiasi Pesepak Bola Profesional dan beberapa liga top Eropa seperti Liga Inggris dan Liga Spanyol sudah mengajukan protes resmi. Liga Italia pun kini mengikuti langkah tersebut. CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo, menyatakan kekecewaannya terhadap FIFA yang dianggap mengambil keputusan tanpa melibatkan pemain. Menurutnya, FIFA dan UEFA terlalu banyak menambah kompetisi untuk klub dan tim nasional, sehingga membuat jadwal pemain semakin tidak terkendali. De Siervo juga menegaskan bahwa liga-liga domestik sudah berupaya menjaga keseimbangan untuk para pemain, sementara FIFA justru menambah beban dengan format baru yang dinilai terlalu ambisius. Perbedaannya, UEFA masih mau berkonsultasi, tapi FIFA langsung menetapkan keputusan tanpa diskusi. Dengan semua kontroversi ini, apakah format baru Piala Dunia antar klub akan tetap berjalan sesuai rencana? Yang jelas, kecaman dari berbagai pihak semakin kencang. Thomas Tuchel segera diresmikan sebagai manajer baru timnas Inggris.
Mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munich itu akan meneruskan pekerjaan Gareth Southgate memimpin The Three Lions menuju Piala Dunia 2026. Pria 51 tahun ini dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan FA, meski sebelumnya sempat masuk radar Manchester United. Tuchel yang dikenal sebagai spesialis turnamen dan pernah menjuarai Liga Champions, diharapkan mampu mengakhiri penantian panjang Inggris untuk meraih gelar internasional. Penunjukan ini juga menandai pergeseran kebijakan FA yang hampir sepanjang sejarah hanya memilih pelatih asal Inggris. Menurut kabar, FA juga mendekati Pep Guardiola tetapi tak mendapat jaminan bahwa bos Manchester City itu bersedia, sekalipun kontraknya habis pada akhir 2024-2025. Tuchel akan menjadi pelatih kelahiran Jerman pertama yang menukangi timnas Inggris. Selain itu, ia juga merupakan pelatih asing ketiga yang akan memimpin The Three Lions, setelah mendiang Sven-Goran Eriksson dan Fabio Capello. Rencana awalnya, Lee Carsley selaku pelatih sementara Inggris masih akan memimpin di 2 laga pada jeda internasional November. Namun kini Tuchel berpotensi langsung mengambil alih sebelum Inggris bertemu Yunani dan Republik Irlandia bulan depan. Mads Hilgers mencuri perhatian publik. Setelah debut bersama timnas Indonesia, harga pasar back FC20 ini langsung melonjak drastis. Dari sebelumnya bernilai 7 juta euro atau sekitar 119,2 miliar rupiah, kini melejit menjadi 10 juta euro atau sekitar 170,27 miliar rupiah. Sebuah peningkatan signifikan yang memperkuat posisinya sebagai pemain paling berharga di skuad Garuda. Debut Hilgers terjadi pada laga seru antara timnas Indonesia dan Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Meski pertandingan berakhir imbang 2-2, performa Hilgers yang tampil penuh sepanjang laga berhasil memikat banyak mata. Pemain berusia 23 tahun ini baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dan menyelesaikan perpindahan federasi pada akhir September 2024. Kenaikan nilai pasar Hilgers memang terbilang wajar. Bermain untuk tim nasional seringkali mendongkrak harga seorang pemain, apalagi jika mereka tampil impresif. Dengan harga pasar terbarunya, Hilgers kini menjadi pemain paling mahal di timnas Indonesia, melampaui Jay Idzes yang berada di urutan kedua. Kini, semua mata tertuju pada Hilgers. Bagaimana performanya di laga-laga berikutnya? Patut dinantikan apakah ia akan terus meningkatkan nilainya dan memperkuat lini pertahanan Indonesia. Jonas Eidevall resmi mengakhiri perjalanan bersama Arsenal wanita setelah performa mengecewakan di awal musim 2024-2025. Setelah 3 tahun memimpin dengan 80 kemenangan dari 120 pertandingan dan membawa Arsenal meraih gelar Piala Liga secara beruntun, pelatih asal Swedia ini memutuskan mundur usai hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga di Liga Super Wanita musim ini. Arsenal langsung bergerak cepat dengan menunjuk asisten pelatih Rene Slegers sebagai pelatih sementara. Dalam pernyataan resmi, Direktur Olahraga Edu menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Eidevall selama di klub, serta memastikan proses pencarian pelatih baru sudah dimulai. Eidevall meninggalkan warisan penting dalam perjalanan Arsenal wanita, dan kini perhatian beralih ke Slegers yang siap menghadapi 2 laga penting pekan ini. Era baru Arsenal wanita segera dimulai, dengan harapan mengembalikan kejayaan mereka di puncak WSL. Bergeser ke Eropa, pertarungan sengit tersaji di Stadion Narodowi saat Polandia dan Kroasia terlibat dalam laga dramatis UEFA Nations League 2024-2025. Duel ini menghasilkan 6 gol, dengan kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan yang berlangsung penuh aksi pada Rabu, 16 Oktober 2024 dini hari. Laga baru saja dimulai, namun Polandia langsung menggebrak dengan gol cepat Piotr Zielinski, memanfaatkan umpan manis dari Kacper Urbanski. Sayangnya, keunggulan tuan rumah tak bertahan lama. Kroasia menyamakan skor melalui Borna Sosa yang memanfaatkan peluang dari tendangan bebas. Tak hanya itu, Kroasia kemudian berbalik memimpin dengan 2 gol dalam selang waktu singkat. Petar Sučić membuat Kroasia unggul di menit ke-24 dan hanya 2 menit berselang, Martin Baturina menambah penderitaan Polandia. Meski tertinggal, Polandia terus menekan, dan jelang turun minum, Nikola Zalewski memperkecil ketinggalan dengan tendangan kerasnya. Babak pertama pun ditutup dengan skor 2-3, menandai betapa ketatnya duel antara kedua tim. Di hari yang sama, Portugal harus puas hanya membawa pulang 1 poin setelah ditahan imbang 0-0 oleh Skotlandia di Hampden Park dalam lanjutan UEFA Nations League. Meskipun menguasai pertandingan sejak awal, Portugal kesulitan menembus rapatnya pertahanan Skotlandia yang tampil disiplin sepanjang laga. Bang Dodo yang turun sebagai starter gagal memanfaatkan beberapa peluang emas.
Di menit ke-25, Portugal mendapat peluang dari tendangan bebas Nuno Mendes, namun Craig Gordon tampil gemilang dengan tepisan krusialnya. Pertandingan semakin intens di babak kedua, ketika Ronaldo yang tak terkawal gagal memanfaatkan sundulannya yang melambung di atas gawang. Menit ke-82, Ronaldo kembali mendapatkan kesempatan emas setelah menerima umpan di kotak penalti, namun tembakan kaki kanannya masih melebar tipis di sisi gawang. Craig Gordon menjadi pahlawan Skotlandia di menit-menit akhir dengan penyelamatan penting yang menggagalkan upaya Ronaldo, memastikan pertandingan berakhir tanpa gol. Meskipun hasil imbang, Portugal tetap memimpin grup A1 dengan 10 poin, unggul 3 angka dari Kroasia. Sementara Skotlandia, hasil ini memberi mereka poin perdana di ajang UEFA Nations League. Spanyol tampil superior dengan menghajar Serbia 3-0 dalam laga lanjutan UEFA Nations League, menunjukkan kelas mereka sebagai juara Eropa yang terlalu tangguh bagi elang Balkan. Bertanding di Stadion El Arcangel, Rabu, 16 Oktober, dini hari, Spanyol langsung menggempur sejak awal. Baru 5 menit laga berjalan, Aymeric Laporte membuka keunggulan Spanyol dengan sundulan tajam, memanfaatkan umpan lambung Pedro Porro dari sepak pojok. Gol ini memberikan awal yang sempurna bagi tuan rumah. Spanyol hampir menggandakan keunggulan beberapa kali di babak pertama. Mikel Merino nyaris mencetak gol di menit ke-16, tapi sundulannya hanya membentur tiang gawang. Rajkovic, kiper Serbia, juga harus berjibaku menyelamatkan tembakan jarak jauh dari Mikel Oyarzabal di menit ke-34. Skor tetap 1-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan. Mereka mendapat penalti di menit ke-52 setelah handball dari Veljko Birmancevic. Sayangnya, Alvaro Morata gagal memanfaatkan peluang ini setelah tembakannya melambung di atas gawang. Namun, Morata segera menebus kesalahannya pada menit ke-65 dengan gol cantik hasil kerja sama 1-2 dengan Fabian Ruiz, menambah keunggulan Spanyol menjadi 2-0. Kesulitan Serbia bertambah setelah Strahinja Pavlovic diusir keluar lapangan pada menit ke-76 akibat pelanggaran terhadap Oyarzabal yang berpeluang mencetak gol. Spanyol tak menyia-nyiakan keunggulan pemain ini. Alex Baena mengunci kemenangan lewat tendangan bebas indah ke sudut kanan gawang Serbia, membuat Rajkovic hanya bisa terpaku melihat bola masuk. Kemenangan telak ini mengukuhkan posisi Spanyol di puncak klasemen grup A4 dengan 10 poin dari 4 laga, sementara Serbia tertahan di posisi ketiga dengan 4 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan segera melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia kembali menelan kekalahan dari Cina di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga kini Indonesia belum mencicipi kemenangan dari 4 laga yang telah dijalani. Dengan kekalahan ini, Merah Putih tertahan di posisi 5 klasemen sementara dengan 3 poin. Hanya unggul selisih gol dari Cina yang berada di dasar klasemen. Ironisnya, Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum meraih kemenangan, meski memiliki peluang di beberapa pertandingan. Erick Thohir jelas tak puas dengan hasil tersebut. Target besar Indonesia di bulan Oktober memetik 4 poin dari 2 laga, justru hanya berakhir dengan 1 poin dari hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Sebelumnya, Indonesia hanya mampu menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan bermain 0-0 melawan Australia di Jakarta. Meski hasil ini jauh dari harapan, Erick tetap mengajak publik untuk terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia, baik saat menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan langsung mengadakan evaluasi, tulis mantan Presiden Inter Milan itu melalui media sosialnya. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Indonesia untuk bangkit di pertandingan selanjutnya.